Kementeriannya disebutkan bahwa harga Pertalite disesuaikan dari harga semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi dari harga semula Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Sementara Pertamax dari harga semula Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Harga-harga ini akan mulai berlaku pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk daerah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur bisa menyesuaikan, berarti pukul 15.30 di wilayah Indonesia Tengah dan 16.30 di Indonesia Timur. Kita coba tinjau keadaan terkini saat ini jelang penetapan harga baru dari BBM bahan bakar minyak di salah satu titik SPBU di Pejompongan, Jakarta. Sudah bergabung saat ini Gracia Adur. Gracia, untuk saat ini mendekati ke 30 menit lagi menuju penerapan harga baru. Apa yang Anda cermati di situ, seberapa besar perubahan ataupun juga persiapan yang dilakukan dari pengelola SPBU untuk penerapan harga baru ini? Kalau dilihat situasi terkini di SPBU Pejompongan, Jakarta Barat ini situasinya masih sama, Tifal dan juga saudara. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda atau di belakang saya ini masih terjadi antrian khususnya di area pengisian bahan bakar minyak untuk subsidi Pertalite, saudara. Mungkin kita melihat wawancara ke salah satu pengendara sepeda motor yang ini kita lihat tanggapannya seperti apa, karena 30 menit lagi ini akan terjadi perubahan harga untuk bahan bakar BBM sendiri, saudara. Halo, selamat siang, Pak. Iya. Bapak, maaf mengganggu, saya Gracia dari Kompas TV. Ya Pak, dengan nama siapa Mas? Dengan Andi, ya, dengan Andi. Mas siapa? Andi. Oke, Mas Andi ini mungkin bisa melihat ke layar kaca Anda. Ya Mas, ini kan sebentar lagi, 30 menit lagi pemerintah akan menaikkan harga BBM menjadi Rp10.000 per liternya untuk Pertalite. Tanggapannya seperti apa nih Mas? Ya, tanggapannya untuk pemerintah mah kalau memang udah kepikiran yang emang harus dinaikkan ya harus dinaikkan, tapi rakyat kecilnya harus dipikirkan juga. Ya, kalau masih rakyat kecil berasa belum mampu untuk dinaikkan, jangan dinaikin kayak gini ya. Kalau untuk Mas sendiri setuju atau tidak? Ya, kurang setuju sih. Kurang setuju. Iya. Ya, ini melihat juga bahan pangan juga semakin naik ya Mas? Iya, semuanya sekarang kan sudah naik. Jadi agak keberatan ya Pak? Iya. Ya, harapan ini seperti apa terhadap pemerintah sendiri Mas? Ya Pak, ya untuk pemerintah sih kalau bisa rakyat kecilnya tolong diperhatiin aja. Iya. Baik, terima kasih Mas. Oke, mungkin kita bergeser ke satu pengendara lainnya ya, terkait dengan adanya kebijakan ini. Mungkin dengan Bapak yang di sebelah kanan saya. Halo, selamat siang Pak. Siang. Dengan nama siapa Pak? Alexa. Oke, Pak Alexa, ini sebentar lagi pemerintah resmi akan menaikkan harga BBM Pertalite jadi Rp10.000. Tanggapannya ini seperti apa? Ya udah nggak perlu rakyat lah, masa premium udah dihapus, sekarang ini dinaikin sampai Rp10.000 kan nggak masuk di akal gitu. Ya. Makannya seperti apa nih Pak? Ya iya sekarang. Keberatannya gimana? Sekarang apa bahan naik? Telur aja sekarang sudah 32. Ya, nah, ini dinaikin lagi gimana nanti? Yang Jadi Bapak secara pribadi merasa keberatan ya? ya jelas banget dong, keberatan. Ya, mungkin ada yang diharapkan ataupun yang ingin disampaikan oleh pemerintah Ya, sendiri? ya pemerintah harus mikirin dong rakyatnya. Habis pandemi ini masa belum berakhir juga masih sudah terlalu tinggi menaikkannya. Mungkin kalau mungkin 9.000 mungkin ya nggak terlalu ya. Ya, ini karena sampai 10.000 kan luar biasa naiknya. Pertamax 14,5. Tadi saya dengerin berita jam 14.30 akan dinaikkan. Terima kasih Pak Alexa. Iya. Saudara, tadi ada 2 pengendara sepeda motor yang ini sudah saya tanya, dan mereka diantaranya sangat keberatan dengan adanya kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite menjadi Rp10.000 per liternya, karena ini juga diikuti oleh kenaikan bahan pangan ataupun komoditas bahan pangan yang ini naik seperti telur dan juga beras, yang ini juga dikhawatirkan khususnya oleh masyarakat maupun pedagang sendiri. Tifal.
Kekhawatiran bahwa nanti ini kan masih sisa waktu 24 menit lagi dari sekarang sebelum penerapan harga baru, akan ada masyarakat atau pengguna kendaraan berbondong-bondong datang ke SPBU sebelum harga baru ini diterapkan, khusus untuk Pertalite Rp10.000. Apa bentuk antisipasi yang dilakukan oleh pengelola atau pengurus dari SPBU agar jangan sampai antrean ini membludak ke badan jalan ataupun juga ada yang membeli BBM dengan skala masif, skala besar sampai pada akhirnya untuk pengendara lain tidak kebagian begitu? Ya, kalau untuk di SPBU Pejompongan sendiri sebenarnya sebetulnya Tifal dan juga saudara ini sudah dilakukan pengaturan-pengaturan dengan adanya sekat-sekat seperti itu agar antrian ini tidak memanjang sampai ke jalan raya Pejompongan yang Anda lihat di layar kaca Anda ataupun di belakang saya, saudara, sehingga ini tidak terjadi antrian panjang sehingga pengendara motor lain ini juga ikut terbagi bahan bakar minyaknya seperti itu. Nah, seperti yang kita pantau sebelumnya dari konferensi pers yang dilakukan beberapa saat lalu, bahwa pemerintah ini juga akan melakukan pemantauan ataupun pengawasan secara digitalisasi yang ini melihat apakah stoknya ini cukup, kemudian melihat juga ketertibannya seperti apa agar tidak terjadi antrian panjang. Karena kalau misal Anda lihat sendiri Tifal dan juga saudara, untuk sekarang saja sekitar 15 menit lagi ini akan dinaikkan harga BBM-nya. Ini kita lihat sudah mulai mengular antrean panjang yang ada di SPBU Pejompongan ini. Tidak hanya kendaraan beroda 2 saja yang Anda lihat di layar kaca, bahkan di sebelah kiri saya mungkin jurnalis Kompas TV Bimo Wijaksana bisa menunjukkan di sebelah sana itu ada kendaraan beroda 4 yang itu juga sudah mengantre cukup panjang ini menjelang kenaikan harga BBM. Bisa dilihat ini situasinya sangat panjang sekali antreannya, saudara. Nah, ini hal-hal inilah yang mungkin bisa menjadi pengawasan untuk pemerintah agar stok masih tercukupi dan juga ini juga tidak terjadi antrean yang panjang khususnya di SPBU Pejompongan ini, saudara. Nah, mungkin kita bisa menanyakan ke salah satu pengendara di sini. Selamat siang, Pak. Ya, dengan nama siapa? Dengan Awel saya. Oke. Pak, ini 15 menit lagi harga akan dinaikkan, harga BBM-nya menjadi Rp10.000. Kemudian solar ini juga akan dinaikkan. Ini tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, bagaimana ya? Kalau untuk semuanya tetap akan keberatan ya, selama belum ada penyesuaian tarif ya. Kalau secara pribadi dari driver online ya, gitu. Yang Mas rasakan sendiri sebagai driver online ini seperti apa nih? Ya, orderan kan kita kan nggak selalu besar ya argonya ya. Banyak yang kecil-kecil juga, jadi kan nggak menutup gitu Mbak kosnya kalau memang harga BBM dinaikkan gitu. Tapi ya bagaimana baiknya aja dah. Oke, jadi kalau Mas sendiri merasa keberatan ya? Ya jelas lah kita Ditambah? pasti keberatan. Oke, baik. Apa yang mau disampaikan nih Pak? Ya bagaimana ya, mau disampaikan apa ya? Kalau dinaikkan udah nggak bisa diturunin lagi ya, susah lagi. Ya gitu. Ya gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mas ya. Ya saudara, jadi itu tadi beberapa tanggapan Tifal dan saudara dari beberapa pengendara di SPBU Pejompongan, bahwa banyak sekali tanggapannya adalah tidak setuju kalau pemerintah ini harus menaikkan harga BBM yang sebentar lagi akan dilakukan di 15 menit mendatang. Tifal. Lebih tepatnya 22 menit lagi dari sekarang ini penerapan harga baru bakal ditetapkan. Nanti kita akan coba pantau lagi untuk kondisi di SPBU Pejompongan. Tadi kita sudah simak laporan dari jurnalis Kompas TV Gracia Adur. Nah, selanjutnya kita akan coba tinjau lagi selepas konferensi pers yang disampaikan oleh pemerintah pusat berhubungan langsung dengan penyesuaian harga BBM bersubsidi saat ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bergabung saat ini jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Dipo, apa alasan kemudian penyesuaian harga ini harus dilakukan pemerintah? Sedikitnya ada 3 alasan Tifal kenapa pada akhirnya pemerintah pada hari ini, tepatnya siang hari ini pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat mengumumkan penyesuaian harga
bahan bakar minyak yang nantinya tentu akan diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan harga minyak dunia yang terus mengalami peningkatan ataupun terus bergejolak. Ini adalah salah satu pengaruh yang kemudian harus diantisipasi pemerintah dengan akhirnya menyesuaikan harga BBM khususnya untuk 3 jenis BBM, yakni Pertalite, Solar, kemudian juga Pertamax. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan anggaran subsidi BBM ini sendiri. Tadi secara langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga sudah menyebutkan bahwa pada tahun 2022 anggaran subsidi BBM telah meningkat 3 kali lipat dari yang awalnya adalah 152,5 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah. Dan alasan ketiga adalah karena 70% dari anggaran subsidi yang kemudian diberikan oleh pemerintah untuk bahan bakar minyak ini 70%-nya dinikmati oleh masyarakat mampu. Artinya ketiga alasan ini yang menjadi landasan kenapa pada akhirnya pemerintah, kalau kita kutip apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ini adalah pilihan terakhir pemerintah dalam menyelamatkan anggaran negara khususnya terkait dengan anggaran subsidi BBM. Seperti yang kita ketahui juga sebelumnya pemerintah merespon hal ini tidak hanya dari satu sisi, artinya tidak hanya melakukan penyesuaian terkait dengan harga BBM dari 3 faktor yang tadi kami sebutkan, tetapi juga pemerintah sudah mengalokasikan bantuan sosial dengan total nilai kurang lebih 24,17 triliun rupiah yang juga dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah bantuan langsung tunai BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima harapan. Nanti artinya setiap keluarga akan mendapatkan uang ataupun bantuan langsung tunai senilai Rp150.000 per bulan selama 4 bulan ke depan. Artinya secara total ada uang Rp600.000 yang kemudian akan didapatkan oleh 20,65 juta keluarga penerima harapan. Ya nanti tentu bantuan ini akan dibagikan dalam 2 tahap, yakni pada awal September saat ini dan juga nanti pada awal Desember sesuai dengan apa yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Kemudian juga ada anggaran 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta rupiah. Nanti para pekerja yang memiliki gaji maksimal 3,5 juta rupiah ini akan mendapatkan bantuan subsidi upah senilai Rp600.000. Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum atau senilai totalnya ini kurang lebih 2,17 triliun rupiah untuk angkutan umum, ojol, dan juga nelayan. Artinya untuk angkutan umum, ojol, dan juga nelayan akan dialokasikan subsidi. Artinya sedikit banyak masyarakat juga yang kerap kali menggunakan angkutan umum, kemudian juga ojek online, setidaknya tidak terbebani dengan adanya kenaikan BBM yang tentu akan ada penyesuaian lagi nampaknya dari harga-harga angkutan umum, baik itu angkot dan lain-lain dan juga ojek online. Tapi tentu itu adalah update lanjutan terkait dengan hal ini. Berbicara terkait dengan BBM yang kemudian naik, tadi sudah dijelaskan juga oleh Menteri SDM Arifin Tasrif bahwa tadi pengumuman dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan kenaikan BBM ini baru akan berlaku pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Artinya kurang lebih 18 menit lagi harga BBM di seluruh provinsi ini akan mengalami penyesuaian. Yang pertama adalah untuk harga Pertalite dari yang awalnya Rp7.650 akan menjadi Rp10.000, kemudian juga solar subsidi dari yang awalnya Rp5.150 menjadi Rp6.800 dan juga Pertamax non subsidi yang awalnya berada di angka Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liternya. Seperti yang tadi kami sebutkan, beberapa faktor yang kemudian menyasar ataupun membuat akhirnya pemerintah melakukan penyesuaian adalah anggaran subsidi yang dinilai membengkak, kemudian juga ada bantuan sosial untuk setidaknya ini menekan laju inflasi, membantu masyarakat dalam menyesuaikan kenaikan harga BBM dan juga tingkat konsumsi mereka. Dan tadi juga kami coba kutip beberapa pernyataan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini terkait dengan mekanisme penyaluran bansos, khususnya adalah bantuan langsung tunai yang terkait dengan BBM. Ini nanti tentu akan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Jika nanti masyarakat yang ada di pelosok kesulitan begitu untuk mengakses PT Pos Indonesia untuk mendapatkan bantuan langsung tunai berupa uang
senilai 600.000 yang dibagi ke dalam 2 tahap ini nanti akan dikondisikan. PT Pos Indonesia akan bekerjasama dengan kepala suku dari setiap wilayah, katakanlah seperti misalnya adalah Papua, untuk membantu menyalurkan bantuan langsung tunai terkait dengan BBM yang akan dibagikan ke dalam 2 tahap. Tidak hanya itu, masyarakat disabilitas ataupun masyarakat lansia ataupun masyarakat yang kesulitan untuk dalam tanda kutip menjemput bola mengambil BLT ini juga nanti akan dikirimkan secara langsung ke rumah mereka oleh PT Pos Indonesia. Dan yang menarik adalah bagaimana kemudian pendataan. Kalau kita lihat ataupun kita cermati dari statement yang kemudian sebelumnya sudah disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang juga tadi mendampingi Presiden, bahwa nanti tentu Menteri Sosial ini akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk terus mengupdate data-data masyarakat khususnya yang memang berhak menerima bantuan langsung tunai BBM. Artinya ini diharapkan tidak adanya lagi kesalahan sasaran dalam memberikan bantuan langsung tunai BBM yang kemudian pada awal bulan ini sudah disalurkan oleh pemerintah. Bahkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga sudah menyiapkan comment center usul sanggah begitu yang dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat. Artinya masyarakat yang dinilai ataupun mereka menilai dirinya ini memang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai BBM ini dapat secara langsung menghubungi comment center di nomor 021171 yang akan berlaku selama 24 jam penuh. Artinya selain pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengupdate data-data masyarakat khususnya yang menerima bantuan langsung tunai BBM, tetapi masyarakat juga dapat secara mandiri jika memang merasa dirinya seharusnya mendapatkan BLT bisa secara mandiri berkoordinasi dengan comment center dari Kementerian Sosial agar dirinya dapat mengakses ataupun akan diberikan bantuan sosial, dalam hal ini adalah BLT BBM. Tadi sebenarnya saya sempat ingin menanyakan apakah kemudian ada pertimbangan-pertimbangan khusus mengapa pada akhirnya pemerintah menetapkan satu harga ataupun penyesuaian harga BBM ini di seluruh provinsi. Tetapi nampaknya sudah ada agenda-agenda berikutnya dari Presiden, artinya kita masih harus menunggu selama 15 menit ke depan bagaimana respon masyarakat terkait dengan penyesuaian harga ini. Ival. Sudah tersisa kurang dari 14 menit lagi dari sekarang penerapan harga baru dari bahan bakar minyak ini. Dipo Nur Bahagia melaporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kami jeda sebentar, saudara, kami akan segera kembali. Punya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya, pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan coklat. Strutting your way into my heart. Take your head up, make yourself at home. Have a sit night, strut on home. Day one. You want to unfold your world with the Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Get it now! Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Baru bangun, kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua. Berikan air minum berkualitas. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up.
3 action benefit bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detolco, sensasiku 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Kembali bersama kami, Saudara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kenaikan anggaran subsidi termasuk untuk BBM dan listrik. Anggaran subsidi yang selama ini dalam Perpres 98 di mana pemerintah sudah menaikkan 3 kali lipat adalah dalam bentuk kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari tadinya hanya 77,5 triliun ke 149,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk listrik dari 56,5 triliun naik ke 59,6 triliun rupiah dan kompensasi untuk BBM dari 18,5 triliun menjadi 252,5 triliun rupiah dan kompensasi untuk listrik naik dari 0 menjadi 41 triliun sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, listrik itu mencapai 502,4 triliun. Berikut kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah hari ini. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Harga baru BBM ini berlaku hari ini mulai pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Waktunya kita tinjau kondisi di stasiun pengisian bahan bakar umum di 2 lokasi berbeda. Di Kota Bandung, Jawa Barat sudah bergabung saat ini jurnalis Kompas TV Reza Pratama. Kemudian di Semarang, Jawa Tengah sudah bergabung saat ini Febriana Mila. Teman-teman, ini pemberlakuan harga baru kurang dari 7 menit lagi dari sekarang. Saya mau mulai dulu dari Bandung. Untuk kondisi sekarang, sudah ada tampak antreankah sebelum penerapan harga baru ini dilakukan? Baru BBM tadi pukul 1:30 dan nanti akan berlaku pada pukul 14.30, kurang dari 7 menit lagi. Seperti yang Anda sampaikan, bisa Anda lihat antrian di belakang saya, antrian kendaraan bermotor, terutama roda 2 ini akan melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite begitu. Kondisi ini berbeda jauh dari tadi yang saya sampaikan sekitar pukul 1 siang begitu. Kondisinya sangat sepi dari kendaraan yang akan mengisi BBM bersubsidi begitu maupun juga kendaraan roda 4. Nah, ini apakah masyarakat sudah tahu tentang kenaikan harga baru BBM ini? Saya akan coba berbincang bersama dengan pengendara. Mungkin Mas, boleh minta waktu sebentar Mas? Boleh dengan Mas siapa Mas? Erik. Mas Erik? Iya betul. Mas, sudah tahu belum Mas nanti jam 14.30 harga BBM Pertalite, Pertamax dan Solar ini akan naik? Saya sih kurang tahu, belum lihat berita juga. Cuman yang taunya mungkin kemarin yang geger akan naik tanggal 1 kemarin yang tidak jadi itu. Nah, tadi kan pemerintah sudah mengumumkan masnya jam 1:30.
bahwa Pertalite hari ini pukul 14.30 akan naik dari harga Rp7.650 menjadi Rp10.000. Ini tanggapan Mas seperti apa? Mungkin kurang menguntungkannya bagi saya yang driver tentunya dibanding tarif yang saya dapatkan gitu kan. Mungkin itu aja. Mas hari-hari kan ngisi BBM apa Mas? Pertalite juga. Ya. Jadi memang kurang setuju dengan harga kenaikan BBM. Iya betul. Oke, baik Mas Sari, terima kasih Mas. Sama-sama. Baik itu Tifa, mungkin tadi ada beberapa pengendara yang memang belum mengetahui bahwa hari ini BBM jenis Pertalite maupun Pertamax dan juga solar ini belum naik. Ini akan saya coba wawancara lagi salah satu pengendara motor. Mungkin Mas boleh ngobrol sebentar Mas? Dengan Mas siapa Mas? Fatah. Siapa? Fatah. Mas Fatah. Mas Iya. hari ini tahu nggak sih Mas? Jam 14.30 nanti mungkin kurang dari 5 menit sekarang harga BBM akan naik Mas? Ya, tahu. Iya. Ini Mas sengaja langsung datang ke sini untuk ngisi penuh atau gimana sih Mas? Sengaja. Sebelum harganya naik. Iya. Tanggapannya sih Mas dari harga Pertalite tadinya harganya Rp7.650 per liter, sekarang menjadi Rp10.000, gimana tanggapannya Mas? Kacau sih. Kacau. Iya. Kalau harapan Mas, misalnya naik jadi berapa sih Mas dari Rp7.650? Ya seenggaknya nggak lebih dari 1.000 deh naiknya. 1.000. Iya. Tapi ini harganya jadi Rp10.000 ini Mas? Ya wayahna. Siap, makasih banyak Mas Fatah. Ya itu tadi Tifal, beberapa pengendara sepeda motor ada yang sudah mengetahui, ada yang belum mengetahui. Nah, harga naik menjadi Rp10.000 ini memang sangat dikeluhkan oleh masyarakat begitu, karena memang tadi yang saya wawancarai adalah salah satu pengendara atau yang bekerja sebagai ojek online ini mungkin agak terasa lebih berat begitu, karena memang sehari-harinya mengisi BBM non subsidi sebesar Rp7.650 kini harus menjadi Rp10.000. Nah, nantinya mungkin kurang dari beberapa menit ini harga di SPBU Marta Dinata ini akan dirubah harganya dari layar LED yang ditampilkan kepada publik ini akan dirubah. Kemudian saya akan tampilkan sekali lagi bagaimana suasana saat ini di SPBU Jalan RM Marta Dinata yang tadinya sepi sekitar pukul 1, ini bisa Anda lihat kondisinya. Jumlah kendaraan roda 4 maupun roda 2 ini ramai. Kemungkinan ini masyarakat sudah mengetahui berapa harga BBM non-subsidi. Maksud kami BBM subsidi akan naik. Pertalite yang tadinya Rp7.650 kini menjadi Rp10.000. Kemudian Pertamax yang harganya tadi Rp12.500 kini menjadi Rp14.000. Dan solar yang tadinya Rp5.150 kini menjadi Rp6.800. Seperti itulah Tifal dan saudara situasi di SPBU Marta Dinata, Kota Bandung yang tadinya jam 1 siang sepi setelah diumumkan setengah 2 ini mengantri menunggu sebelum 14.30 harga bahan bakar naik sehingga bisa membeli dengan harga sebelumnya yakni Rp7.650 sebelumnya. Tifal. Kurang dari 3 menit lagi perbedaan antara 1,5 jam sebelumnya, antrean luar biasa panjang di situ. Itu kondisi di Bandung. Kalau di Semarang bagaimana Mila? BBM subsidi, masyarakat Kota Semarang, tepatnya di SPBU Veteran Kota Semarang, ini beramai-ramai mendatangi SPBU untuk mengisi bahan bakar mereka, baik itu kendaraan jenis roda 2 maupun roda 4, yang mana memang mereka ingin mengisi bahan bakar mereka dengan Pertalite, dengan jenis Pertalite ataupun juga Pertamax sebelum harganya naik. Untuk Pertalite sendiri dari harga Rp7.650 menjadi Rp10.000, kemudian untuk Pertamax dari harga Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500. Dan memang Tifal dan juga saudara, tadi sekitar pukul 1:30 usai diumumkan dari pemerintah pusat, yang mana untuk SPBU di veteran ini terlihat ramai, banyak sekali antrian Tifal dan juga saudara. Namun tak lama dari itu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, ini kemudian dari pihak SPBU Veteran Kota Semarang mengumumkan dan juga memasang pelang bertuliskan Pertalite dalam pengiriman, ataupun ini bisa diartikan Pertalite di sini ini sudah kosong, sehingga dari masyarakat yang akan mengisi BBM jenis Pertalite ini langsung meninggalkan lokasi SPBU. Itu bisa diartikan Tifal dan juga saudara, untuk masyarakat sendiri ini yang tadinya mengantri banyak hingga sampai mengular hingga keluar dari SPBU ini akan